Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nova Nabila Sahara akan menyampaikan teori tentang perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat atau teori kontrak sosial mengajarkan bahwa perjanjian merupakan dasar daripada negara dan masyarakat. Anggapan ini kiranya sejalan juga dengan kaum sofis atau sofisme, yaitu filosofi Yunani yang mendahului zaman Plato atau Aristoteles. Jadi sejaman dengan Socrates yang berasal dari Asia Kecil yang beranggapan bahwa adanya hakikat alamiah dan kontraktual dari masyarakat. Menurut teori ini, manusia dipisahkan dalam dua zaman, yaitu zaman manusia sebelum bernegara atau disebut juga keadaan alamiah, state of nature atau status naturalis, dan keadaan manusia bernegara, civil state atau status civilis. Selanjutnya, perpindahan manusia dari status naturalis ke dalam status civilis ini adalah melalui suatu perjanjian atau paktum. Dan di dalam teori perjanjian masyarakat, kita kenal dua macam perjanjian atau paktum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perjanjian masyarakat yang sebenarnya atau paktum unionis atau social contract proper or de social contract. Perjanjian masyarakat sebenarnya ialah perjanjian yang diadakan antara individu-individu untuk membentuk suatu badan yang akan menampung individu-individu tadi. Dengan demikian akan terbentuklah masyarakat atau society bersamaan atau kemudian setelah perjanjian masyarakat yang sebenarnya tersebut. Diadakan pula perjanjian pemerintah. Yang kedua yaitu perjanjian pemerintah atau paktum subjektionis atau contract to government atau Heeresgraving Vertrag. Perjanjian pemerintah ialah perjanjian yang diadakan bersamaan atau kemudian dengan pembentukan masyarakat tadi, yaitu perjanjian antara individu-individu tersebut dengan seseorang atau sekelompok orang tersebut diberi kekuasaan dengan syarat-syarat yang harus ditaati dan dihormati oleh kedua belah pihak. Sekelompok orang-orang atau badan tadi diberi mandat untuk menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Demikianlah isi teori perjanjian masyarakat ini, suatu teori yang dapat bertahan sampai abad ke-18 karena tidak seperti teori-teori lainnya, bahwa teori ini mengajarkan dan mengembalikan negara ke bumi, yaitu negara sebagai produk dari manusia sendiri dan bukan karunia dari makhluk-makhluk supranatural atau dewa-dewa suci. Adapun pelopor-pelopor dari teori perjanjian masyarakat antara lain Baron Charles, Secondat de Montesquieu, Grotius, Benedictus Spinoza, Samuel Pau-Penbrook, Immanuel Kant, dan trio yang terdiri dari Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Adapun pendapat dari tiga pelopor tersebut yaitu yang pertama, Thomas Hobbes. Menurut Hobbes, manusia selalu hidup dalam kekuatan karena takut diserang oleh manusia lainnya yang lebih kuat jasmaninya. Oleh karena itu, lalu diadakan teori perjanjian masyarakat dan dalam perjanjian raja tidak diikutsertakan. Jadi, perjanjian itu diadakan antara rakyat dengan rakyat sendiri. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian masyarakat di dalam seharusnya tidak pernah ada, tetapi Hobbes membuat ajaran ini hanya sebagai konstruksi dalam pikiran saja untuk menghalalkan kekuasaan raja. Yang kedua yaitu menurut John Locke, berbeda dengan Hobbes. Menurut John Locke, antara raja dengan rakyat diadakan perjanjian, dan arena perjanjian itu raja berkuasa melindungi hak-hak rakyat. Kalau raja bertindak sewenang-wenang, rakyat dapat meminta pertanggungjawaban. Karena yang primer adalah hak-hak asasi yang dapat dilindungi oleh raja. Akibat dari perjanjian antara rakyat dengan raja, maka timbul monarki konstitusional atau monarki terbatas. Karena kekuasaan raja sekarang menjadi terbatas oleh konstitusi. Perlu dijelaskan bahwa dalam perjanjian masyarakat itu terdapat dua macam paktum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paktum unionis, yaitu perjanjian untuk membentuk suatu kesatuan kolektivitas antara individu-individu. Dan yang kedua yaitu paktum subjektionis, yaitu perjanjian menyerahkan kekuasaan antara rakyat dengan raja. Dan yang ketiga yaitu menurut Jean-Jacques Rousseau, yaitu paham Rousseau adalah kebalikan daripada Hobbes. Menurut Hobbes, paktum unionis ditelan oleh paktum subjektionis, sedangkan menurut Rousseau, paktum subjektionis yang ditelan oleh paktum union. Oleh karena itu, akibat dari ajaran Rousseau,
adalah kedaulatan rakyat dan kekuasaan rakyat tidak pernah diserahkan pada raja. Bahkan kalau ada raja yang memerintah, maka raja itu hanya sebagai mandataris daripada rakyat. Dengan perjanjian masyarakat itu, berarti tiap-tiap orang melepaskan dan menyerahkan semua halnya kepada kesatuannya, yaitu masyarakat. Jadi sebagai akibat diselenggarakannya perjanjian masyarakat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terciptanya kemauan umum atau volonté general, yaitu kesatuan daripada kemauan orang-orang yang telah menyelenggarakan perjanjian masyarakat. Inilah yang merupakan kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Dan yang kedua yaitu terbentuknya masyarakat atau Gemeinschaft, yaitu kesatuan daripada orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian masyarakat tadi. Masyarakat inilah yang memiliki kemauan umum, yaitu suatu kesatuan tertinggi atau kedaulatan yang tidak dapat dilepaskan. Oleh karena itu, kekuasaan yang tertinggi atau kedaulatan disebut kedaulatan rakyat. Teori perjanjian yang dikemukakan oleh tiga tokoh terkemuka tentang dasar hukum bagi kekuasaan negara tadi, ketiga-tiganya hendak mengembalikan kekuasaan raja pada waktu pemindahan manusia-manusia yang hidup dalam status naturalis ke status trivialis melalui suatu perjanjian masyarakatnya yang memindahkan manusia dalam status naturalis ke arah trivialis. Perbedaannya hanya terletak pada isi dan akibatnya. Andai kata-kata ini dapat bertahan sampai abad ke-18, yang kemudian teori ini menjadi tidak diikuti lagi dan mati. Tentang sebab-sebab kematian teori perjanjian masyarakat dikemukakan oleh Gilchrist dikarenakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu timbulnya teori evolusi dari Charles Darwin yang mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini tunduk pada hukum-hukum evolusi. Yang kedua yaitu dalam ilmu politik telah timbul ajaran dan metode historis yang mengubah pemikiran dan sikap para ahli dari pemikiran yang spekulatif serta penuh hipotesa kepada pemikiran dan sikap yang lebih positif. Ketiga yaitu dipertegasnya pemisahan antara pemerintah dan negara dan timbulnya anasir-anasir yang sehat tentang kedaulatan politik. Yang keempat yaitu kejelekan dan kelemahan-kelemahan daripada teori perjanjian masyarakat itu sendiri. Mengenai kejelekan dan kelemahan daripada teori perjanjian masyarakat ini, Fred Ishwara mengemukakan sebagai berikut. Yang pertama, sifat historisnya keadaan. Tidak pernah dapat dibuktikan adanya suatu taman alamiah dalam sejarah umat manusia, mengenal suatu zaman tanpa ikatan-ikatan sosial apapun. Tanpa organisasi pemimpin, dikatakanlah oleh Mark Ipert, government is phenomenon that emerges within the social nature is a complex to man everywhere there is the seat of government. Kedua, sifat mengikatnya perjanjian itu bagi generasi-generasi kemudian. Tidak logis jika mereka harus mentaati apa yang telah diadakan oleh nenek moyang mereka tanpa persetujuan mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu sifat polyinterpretable ialah ditafsirkan sesuai dengan zaman dan falsafah yang dianut oleh teori itu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya Nova Nabila Sahara, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.